kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tempat sampah otomatis IoT ISP32. Yang pertama, anggota kelompok Triangge, yang kedua Muhammad Samsul Arif, yang ketiga Lipadam, yang keempat Isabel, yang kelima Binasasi. Konten, yang pertama penjualan proyek, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga komponen dan cara kerja, yang keempat desain sistem, yang kelima kesimpulan dan lanjutan. Proyek ini bertajuk tempat sampah otomatis berbasis IoT menggunakan ISP32. Tujuan utamanya adalah menciptakan solusi kebersihan modern yang efisien dan ramah lingkungan dengan teknologi IoT. Tim pengembang terdiri dari Adam, Binar, Arif, Samsul, Isabel, dan Triangge. Masing-masing anggota membawa keahlian yang berbeda untuk mencapai tujuan proyek ini. Latar belakang masalah sampah sering menumpuk karena pengelolaan yang masih manual. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan dan dampak lingkungan yang buruk. Kebutuhan sistem otomatis. Diperlukan sistem otomatis yang dapat mendeteksi dan mengkontrol kapasitas tempat sampah secara efisien untuk mengatasi masalah tersebut. Pemilihan ESP32. ESP32 dipilih karena memiliki kemampuan Wi-Fi dan cukup kuat untuk menangani sistem IoT secara terintegrasi sehingga memungkinkan pengembang yang lebih fleksibel. 2. Tujuan dan manfaat. Tujuan proyek otomatisasi tutup buka, membuat tempat sampah yang dapat membuka dan menutup secara otomatis saat pengguna mendekat, sehingga lebih higienis. Pengukuran berat sampah. Menggunakan sensor berat untuk mendeteksi apakah tempat sampah sudah penuh atau belum, sehingga petugas dapat mengambil tindakan yang tepat. Koneksi ke cloud. Mengirim data berat dan status tempat sampah ke cloud sehingga dapat dipantau secara real-time dari jarak jauh. Kontrol jarak jauh. Memungkinkan kontrol jarak jauh melalui internet sehingga petugas dapat membuka atau menutup tempat sampah dari mana saja. Manfaat sistem IoT. Manfaat utama sistem ini tidak hanya meningkatkan kebersihan dan efisiensi, tapi juga mendukung konsep smart city dengan teknologi IoT yang modern dan hemat biaya. 3. Komponen dan cara kerja. Berikut adalah komponen utama pada sistem. 1. ISP32. ISP32 sebagai microcontroller utama dengan kemampuan Wi-Fi yang memungkinkan integrasi dengan sistem IoT. 2. HCSR04. Sensor IR digunakan untuk mendeteksi jarak tangan pengguna, sehingga dapat memerintahkan servo untuk membuka tutup secara otomatis. 3. Sensor load cell plus HX711. Sensor load cell dan HX711 digunakan untuk mengukur berat sampah, sehingga sistem dapat mendeteksi apakah tempat sampah sudah penuh atau belum. Cara kerja otomatis. 1. Penggunaan sensor IR. Sensor IR mendeteksi tangan pengguna. Kemudian ESP32 memerintahkan servo untuk membuka tutup tempat sampah secara otomatis. 2. Pengiriman data ke cloud. Setelah sampah dimasukkan, sensor berat membaca berat sampah dan mengirim data ke cloud. Jika berat sudah penuh, tutup tidak akan terbuka lagi. Desain sistem. Skematik sistem IoT. Rangkaian ini menggunakan ISP32 sebagai pusat kendali utama yang terhubung dengan beberapa sensor dan aktuator. Yang pertama ada CASR04 atau sensor ultrasonik. Di sisi kanan bawah berfungsi untuk mendeteksi data jarak melalui pin trip dan echo. Yang kedua ada HX711 dan load cell atau sensor berat. Di kiri atas digunakan untuk mengukur beban atau berat. Sensor ini terhubung ke ESP32 melalui pin DT dan SCK. Yang ketiga ada servo motor, di kiri bawah berfungsi sebagai mekanisme penggerak pintu atau tutup otomatis. Servo dikontrol oleh pin GPIO 23 dan diberi daya 5V dan GND ESP32. Yang terakhir ada push button.
atas berfungsi sebagai tombol terhubung. Integrasi cloud dan IoT. Integrasi cloud ESP32 terhubung ke cloud melalui Wi-Fi menggunakan platform seperti Blink, TeamSpeak, atau MQTT. Data berat dan status tutup dapat dipantau dari HP, dan tombol virtual di aplikasi memungkinkan kontrol jarak jauh. Yang kelima, kesimpulan dan lanjutan. Kesimpulan proyek. Proyek ini berhasil menciptakan tempat sampah otomatis berbasis IoT menggunakan SP32, menggabungkan sensor, servo, dan cloud untuk solusi kebersihan modern. Manfaat sistem. Sistem ini tidak hanya efisien dan higienis, tetapi juga mendukung konsep smart city dengan teknologi IoT yang modern dan hemat biaya. Dari tugas kemarin ada 6 soal. Saya akan menjawab dari nomor 1. Jelaskan kembali dan tujuan utama dari proyek IoT yang kamu desain. Apa masalah yang ingin diselesaikan dan apa manfaat sistemmu jika diterapkan di dunia nyata. Yang pertama, tujuan utama proyek yaitu sistem ini dibuat untuk mengotomatiskan tempat sampah supaya tutup bisa terbuka sendiri saat ada tangan. Berat sampah bisa dipantau jarak jauh. Petugas tahu kapan tempat sampah penuh tanpa harus mengecek manual. Saat penuh, tutup terkunci otomatis agar sampah tidak meluap. Manfaat nyata mengurangi bau, menjaga kebersihan, dan mempermudah manajemen sampah di rumah, sekolah, atau ruang publik. Soal nomor 2, sebutkan semua komponen yang kamu gunakan, Arduino atau ESP, sensor, aktor, lalu jelaskan alasan kenapa komponen tersebut dipilih dibandingkan komponen lain. Saya memilih komponen ESP32. Yang pertama, ESP32. Karena punya WiFi bawaan, cepat, dan hemat daya, lebih praktis dibandingkan Arduino plus modul WiFi tambahan. Sensor yang kedua, sensor ultrasonic HC-SR04. Sederhana untuk mendeteksi jarak tangan, murah, dan akurat untuk jarak dekat. Yang ketiga ada load cell plus HX711, paling umum untuk mengukur berat dengan presisi gram. Modul lain biasanya kurang stabil. Yang keempat, servo motor, mudah dikontrol, posisi bukanya cocok untuk membuka tutup tempat sampah. Yang kelima, power supply plus kabel plus rangkaian pendukung, memastikan arus ke servo stabil. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan alur kerja sistem atau flow system. Bagaimana sensor membaca data, bagaimana mikrokontroler memproses, bagaimana aktuator bekerja, bagaimana data dikirim ke cloud. Pertama, sensor ultrasonik membaca jarak. Ketika mendeteksi adanya tangan, sensor mengirimkan sinyal ke ESP32. Pada saat yang sama, load cell akan mengukur berat, lalu data kapasitas tersebut diolah oleh ESP32. Berdasarkan data berat, ESP32 menentukan tindakan. Jika berat kurang dari 3 kg, maka servo diizinkan untuk membuka. Jika berat sudah mencapai atau melebihi 3 kg, sistem memberi status penuh dan servo otomatis dikunci. Servo kemudian bergerak sesuai keputusan yang diberikan oleh ESP32. Apakah perlu membuka atau tetap menutup? Selanjutnya, ESP32 akan mengirimkan data berat dan status ke cloud atau website. Jika tombol buka di website ditekan, perintah akan dikirim ke ESP32 dan servo dapat membuka meskipun kondisi sedang penuh. Lalu yang nomor 4, jelaskan logika pemrograman utama yang digunakan dalam proyek. Logika pemrograman utama tempat sampah IoT. Yang pertama, baca sensor ultrasonik, yaitu mengecek apakah ada tangan di depan tutup. Lalu baca load cell,
menghitung berat sampah untuk menentukan penuh atau tidak. Jika berat kurang dari 3 kilo, tutup boleh terbuka otomatis ketika tangan terdeteksi. Jika berat lebih dari 3 kilo, status penuh, tutup dikunci dan tidak bisa buka otomatis. Lalu servo bergerak, buka atau tutup sesuai keputusan PSP 32. PSP 32 mengirim data ke cloud berat dan status secara berkala. Yang terakhir, website bisa kirim perintah buka untuk override jika tempat sampah penuh. Saya akan menjawab soal nomor 5. Bagaimana sistem IoT ini melakukan koneksi internet dan pengiriman data? Jadi cara terkoneksi internet dan kirim data yaitu ESP32 terhubung ke WiFi lokal dan menggunakan SD dan password. Yang kedua ada mengirim data ke server atau website via HTTP, post atau GET atau MQTT publish. Lebih ringan. Menerima perintah buka dari server dengan request periodik atau MQTT subscribe. Yang keenam, identifikasi 2 atau 3 kelemahan atau potensi masalah dari desain sistemmu. Kelemahan dan potensi masalah. Yang pertama, sensor ultrasonik sensitif pada permukaan yang gelap berbahan tertentu bisa sesekali membaca jarak yang salah. Yang kedua, load cell mudah goyang. Jika tempat sampah tidak stabil, perlu dudukan yang kuat. Yang ketiga, ketergantungan WiFi. Jika internet mati, fitur kontrol lewat website berhenti. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.